GKJW Jemaat Waru, Warta Lisan Minggu 5 Juli 2020. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam suasana ibadah pada hari ini. Walaupun kita masih melakukan ibadah online, tetapi tidak mengurangi kerinduan kita untuk membangun ibadah. Sebelum kita memasuki suasana ibadah, ada warta yang perlu mendapat perhatian, yaitu sehubungan dengan pencegahan penularan COVID-19, seluruh warga dimohon untuk mendukung dengan mematuhi protokol sesuai dengan peraturan Bupati Sidoarjo dan Wali Kota Surabaya. Pastikan kita memahami, mentaati, dan disiplin terhadap peraturan tersebut. Warta jemaat selengkapnya, Bapak Ibu Saudara dapat scan melalui QR berikut. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita saat ini dengan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Ria 11, Datang ke Hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, bersama-sama kita mengambil saat yang teduh dan bersama-sama mari kita mengungkapkan yang demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah dengan sukacita, datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai, sebab Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita dan punya Dialah kita. Terimalah salamnya. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus turun atas saudara-saudara semua. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Mari bersama-sama kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Ria 4, Allah ditinggikan. Ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, adapun yang menjadi tema ibadat kita pada saat ini, ibadat Pekan Anak Gereja Kristen Jaiwetan, disiapkan dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-1a, demikian kesaksian firman Tuhan. Lihatlah
betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Mari bersama-sama firman penghantar tema ibadat ini kita sambut dengan bersama, kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 68 baitnya yang pertama, tahukah kamu jumlah bintang? Mari jemaat Tuhan yang kekasih, bersama-sama kita akan berserah diri dalam doa untuk mengaturkan, menyerahkan segala pelanggaran dan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di saat kami bersembah sujud di hadapan-Mu saat ini, bebarengan dengan persekutuan kami di tengah keluarga kami masing-masing, perkenankan ya Tuhan, kami ingin menyerahkan hubungan kami dengan Engkau, hubungan kami dengan sesama kami, teristimewa saat ini dengan orang-orang yang kami sayangi, yang berada di tengah-tengah keluarga kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, kami mengakui ya Tuhan, bahwa apa yang telah kami lakukan, bahkan sedang kami pikirkan saat sekarang ini, banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami sering gagal untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Untuk itu Tuhan, perkenankan kami menyerahkan kegagalan kami untuk memahami kehendak-Mu yang membuahkan tindak dosa itu dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu. Ampunilah Tuhan segala pelanggaran dan dosa kami. Pulihkanlah kami Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, demikian doa pertobatan kami, pengakuan dosa kami yang semuanya kami serahkan dengan penuh percaya hanya di dalam pengorbanan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya undang untuk berkenan bangkit berdiri dan mari bersama-sama untuk setiap kita yang diampuni dosanya, terimalah anugerah yang datang dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang demikian. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari anugerah ini bersama-sama kita sambut dengan kita memuji memuliakan nama Tuhan, melalui Kidung Jemaat 184, kita pujikan baitnya yang pertama dan yang kedua, Yesus sayang padaku. Yesus
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Kita akan bersama-sama mendengar kesaksian firman Tuhan dan merenungkannya pada ibadat saat ini. Namun sebelum kita membaca, merenungkan dan menggumulkan, mari bersama-sama kita mohon kekuatan dan terang yang datang dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, perkenankan ketika kami berjumpa dengan Engkau bersama dengan orang-orang yang kami sayangi di rumah tangga kami masing-masing saat ini, kami rindu untuk mendengarkan sapaan sabda firman-Mu. Untuk Engkau berkenan menyapa kami, menyatakan kehendak atas kami, dan Engkau pula berkenan berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami persembahkan pergumulan kami pada saat ini dengan penuh percaya dalam pertolongan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkannya, terlebih dahulu kita akan muji memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16-19. Demikian firman-Nya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Bacaan yang kedua diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 25-30. Demikian firman Tuhan. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengar, menggumulkan dan merasakan, dan tentu yang lebih berbahagia adalah yang punya kerinduan melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Jemaat Tuhan, ada ungkapan atau pepatah yang mengatakan bahwa kesempatan tidak datang kedua kalinya. Yang artinya setiap kita apabila ada kesempatan itu harus dimanfaatkan sedemikian rupa, karena kesempatan itu tidak datang untuk yang kedua kalinya. Inilah pendekatan dalam bacaan kita kali ini. Ada dua bagian yang kita baca tadi
dari Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai 19 yang tadi dilanjutkan dengan 25 sampai dengan 30. Jemaat Tuhan yang kekasih, konteks bacaan kita sejatinya mau mengatakan kepada kita bagaimana kritik Tuhan Yesus terhadap orang-orang pada saat itu. Apa yang dikritik oleh Tuhan? Yaitu kemampuan mereka pada saat itu untuk mengerti karya Allah dalam kasih dan keselamatan yang sedang dinyatakan kepada mereka. Yang sedang dinyatakan kepada mereka. Mereka tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Apa yang menjadi maksud Tuhan itu. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-16 dan 17 digambarkan bagaimana mereka memberikan tanggapan terhadap apa yang Tuhan nyatakan. Ayat yang ke-18 dan 19 kemudian juga menyatakan kepada kita bagaimana mereka melihat kasih Allah yang sedang menyelamatkan mereka. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita tadi yang mau dikatakan oleh Tuhan yang merupakan kritik kepada mereka saat itu dan mungkin bisa jadi juga menjadi kritik atas kita saat sekarang, yaitu kemampuan kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bacaan kita tadi mengatakan bahwa kalau kita perhatikan sekali lagi, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka seumpamanya anak-anak duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Artinya ketika ada inisiatif dari Allah untuk menyatakan kehendaknya, mereka tidak bergeming. Dikatakan disitu ditiup seruling, tidak menari. Ketika dinyanyikan kidung duka, tidak bergabung. Apa yang dimaksud dengan hal ini? Dikatakan sekaligus dalam bacaan tadi, saya ulangi, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ini yang mereka katakan. Mereka ketika Allah menyatakan kehendaknya lewat Yohanes, ketika Yohanes tidak makan, dikatakan dia kerasukan setan. Ketika Tuhan Yesus datang, sebaliknya tidak seperti Yohanes dia makan dan minum, dikatakan pelahap dan peminum, kumpulan orang berdosa. Inilah kacamata umat pada saat itu ketika melihat apa yang Allah nyatakan, kasih Allah, karya keselamatan Allah yang dinyatakan, mereka selalu berpikir yang sebaliknya. Mereka selalu berpikir menurut apa yang mampu mereka pikirkan sendiri. Mereka tidak mampu menangkap pesan yang datang dari Allah. Yohanes datang, mereka selalu mencari celah untuk menyalahkan Allah yang menyatakan kehendaknya lewat Yohanes. Ketika Tuhan Yesus datang, mereka juga tetap mencari celah untuk menyalahkan Allah. Kenapa? Menyatakan lewat Yesus. Selalu saja mereka salah memahami maksud dan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, diperlukan kerendahan hati, diperlukan kesungguhan seseorang untuk mampu menangkap pesan yang Allah nyatakan, untuk mampu merasakan kasih Allah dan karya keselamatan Allah yang dinyatakan. Dan itulah yang tidak dimiliki oleh umat pada saat itu, sehingga selalu salah, selalu keliru, dan hanya mencari-cari kesalahan dengan membenarkan dirinya sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih dan yang mengasihi Allah, kalau kita bertanya, apakah kita sudah pernah berjumpa dengan Allah? Mungkin banyak orang yang beranggapan dan berpikir
bahwa berjumpa dengan Allah itu selalu di tempat-tempat rumah doa, tempat ibadat. Sehingga kalau Allah ingin menyatakan kehendaknya di tempat yang lain, itu sesuatu tidak mungkin. Padahal kita tahu Allah bisa menyatakan kehendak kepada kita di rumah seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Di rumah kita masing-masing. Mungkin Allah bisa menyatakan menjumpai kita di dapur, di jalan, di tempat kita bekerja, di sekolah, dimanapun. Allah punya otoritas yang mutlak dan bebas untuk menjumpai setiap kita. Mungkin juga ada yang bertanya, apakah kita sudah menyaksikan Allah? Mungkin juga yang kemudian menjadi bingung. Karena banyak orang yang benar membatasi kehendak Allah, perjumpaan Allah, menyaksikan Allah, itu hanya lewat mukjizat yang spektakuler, lewat sesuatu yang luar biasa. Sehingga ketika Allah menyatakan kehendak dalam sesuatu yang sederhana, dalam nafas kita, dalam setiap langkah kehidupan kita tidak merasakan karya Allah itu. Allah menyatakan kehendak dengan berbagai cara yang dipakai sesuai dengan otoritasnya untuk hadir di tengah-tengah kita. Inilah Bapak sekalian bacaan kita saat ini. Bacaan yang pertama sekali lagi berisi sebuah kritik atas kedegilan, ketidakmampuan umat untuk menangkap, mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Allah yang sedang dinyatakan, yaitu kasih dan karya keselamatannya. Tidak mampu mereka, dan selalu karena pikirannya sendiri, kacamatanya, pemahaman mungkin kehebatan imannya. Ketika Allah menyatakan kehendak, yang mereka lihat Allah salah, keliru, sehingga menolak Yohanes dan juga menolak Tuhan Yesus. Tetapi bersyukur lewat bacaan kita yang kedua, tidak berhenti sampai di situ. Bacaan kita yang kedua menyaksikan kepada kita bahwa Allah begitu sangat menyayangi kita. Bacaan kita yang kedua, di ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30, kita menemukan, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya yang engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Artinya mungkin untuk mereka yang menolak Yesus, yang dianggap orang yang cerdik dan pandai, orang yang merasa berhikmat, yang sudah merasa mengerti dengan kemampuan dan pikirannya, yang kemudian gagal memahami apa yang menjadi kehendak Allah, maksud Allah itu, Tuhan Yesus menyatakan kepada kita lewat bacaan kita, bahwa yang tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Diperlukan seperti orang kecil, kerendahan hati, bukan merasa cerdik dan pandai, orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijak, tetapi orang yang mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak diisi kersa bahwa Tuhan itu hadir hanya di rumah doa, hadir hanya di rumah ibadat. Tidak. Allah bisa kita jumpai dimanapun, kapanpun, bahkan ketika kita seorang diri. Dan juga kita bisa merasakan, akan menyaksikan Allah bukan lewat peristiwa-peristiwa yang spektakuler, bukan yang hebat, yang luar biasa itu Allah, yang kecil, yang sederhana itu bukan Allah, tidak. Untuk sampai ke sana diperlukan tadi seperti orang yang kecil. Dan kita bersyukur, mari Bapak sekalian, kita terus mau belajar untuk bisa memahami, faham apa yang menjadi kehendak Allah. Dan siapa saja yang mampu memahami menurut keberadaannya, bukan merasa hebatnya, dia pasti akan bisa mematuhi apa yang menjadi kehendak Allah itu dalam hidupnya. Bukan sekedar patuh, pada saatnya dia juga dengan disiplin menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah dalam perjalanan hidupnya. Bapak Ibu sekalian dan saudara yang kekasih, saat sekarang kita sedang bersiap diri. Gereja Tuhan, Majelis Daerah Surabaya Timur 1 dan 2 sedang berupaya untuk melakukan sosialisasi untuk benar-benar siap memasuki ibadah di era
new normal ini. Maka kita boleh belajar sedikit dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, itu diperlukan kerendahan hati. Seperti orang kecil, rahasia itu dibukakan oleh Tuhan, bukan mereka yang pandai dan bijak. Maka mari kita menjadi orang yang kecil. Sehingga setiap saat Allah menyatakan kehendak, menjumpai kita dimanapun, menyaksikan lewat peristiwa apapun, kita mampu mengerti. Dan pada saatnya kalau kita mengerti, kita pasti akan faham betul apa yang menjadi kehendak Allah. Dan pada saatnya pasti kita akan mematuhi apa yang dikehendak Allah secara disiplin dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang menjadi kehendak Allah lewat peristiwa yang sedang kita alami saat sekarang. Semua sedang bertanya, tapi yakinlah kalau kita dengan rendah hati seperti orang kecil, bukan merasa orang yang merasa sok tahu, menjadi orang yang pandai, yang bijak, kita pasti akan segera bisa merasakan apa yang dikehendak Tuhan di balik peristiwa yang sedang terjadi saat sekarang ini. Yang pertama, mari sebelum benar-benar kita masuki ibadah di tempat ibadat di gereja Tuhan, dimasuki era new normal, pendekatan seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu kita benar-benar harus paham, kita menjadi patuh dan kemudian menjadi disiplin. Apa maksudnya? Faham apa yang dikehendak Allah lewat peristiwa ini? Kita harus benar-benar memahami akan penyakit COVID-19 ini. Jangan merasa sok tahu dengan sekedar googling. Tapi mari kita terus belajar faham apa itu sejatinya. Kalau kita faham, kita mengerti, pasti kita akan pada saatnya bisa bersikap dengan baik. Kemudian kita juga harus paham bagaimana penyebarannya. Sehingga kalau mohon maaf, kalau kita harus pakai masker, pakai pelindung-pelindung, pakai APD, apapun itu, kita paham betul. Karena kita tahu, paham bagaimana penyebaran COVID itu sendiri. Bukan hanya penyebarannya, kita menjadi tahu resiko apa yang kita hadapi apabila kita tidak berhati-hati. Jangan karena kita beriman mungkin merasa pandai, merasa menjadi orang yang bijak tadi kita tidak mengerti menjadi kehendak Tuhan. Kita harus tahu apa itu penyebarannya, resiko, dan bagaimana kita paham juga bagaimana mencegahnya. Maka kalau kita paham itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan mohon maaf, setiap kita nanti harus sampai pada pemahaman siapa orang-orang yang berisiko tinggi terhadap penyebaran, yang menyebarkan maupun yang berisiko tinggi untuk tertular. Maka seandainya nanti pada saatnya kita harus menata piantun-piantun Bapak Ibu sekalian yang karena penyakit yang dialami sedang dirasakan saat sekarang, mungkin juga karena keadaan yang sudah sawat-tawi sepuh, kita mungkin ada hambatan secara fisik, mungkin kita disebut sebagai orang-orang yang berisiko tinggi, kita paham. Dan juga kita harus memahami situasi daerah kita masing-masing. Gereja kita mungkin masih daerah merah, kita pun nanti kalau kita harus paham betul situasi di mana gereja ini berada. Termasuk juga lingkungan di sekitar kita. Kalau kita sudah tahu apa itu COVID, kita tahu bagaimana penyebarannya, kita tahu apa itu risikonya, bagaimana kita mencegahnya, dan siapa saja orang berisiko tinggi, dan kita tahu situasi daerah kita, maka kita perlu patuh selanjutnya. Apa maksudnya patuh? Kita sadar diri. Keadaan saya seperti ini. Maka kalau saya punya potensi untuk menyebarkan, maka saya harus berhati-hati. Kalau saya berpotensi untuk tertular, maka saya juga harus sadar diri. Bukan hanya sadar diri. Pada saat yang sama ketika kita patuh, kita juga harus menghargai orang lain. Jangan mengatakan aku ora, tapi bisa jadi kita adalah OTG, kita karier membawa. Kalau kita menghargai orang lain, mungkin ada yang mengatakan, gak apa-apa salaman rek. Gak apa-apa cipika-cipiku rek. Dalam nama Yesus, tidak. Kita mungkin boleh kita mengatakan mungkin kita terlalu percaya diri. Tapi kita harus menghargai orang lain yang mungkin kalau kita tidak mau kita mengulurkan tangan, mereka tidak mau. Kita harus menghargai.
Maka kalau kita sadar diri dan kita mampu menghargai, itulah pemahaman yang sesungguhnya. Dan ketika kita sadar diri untuk melakukan dengan tertib nanti pada saatnya beribadah, dan pada saatnya kita juga mau menghargai orang lain, semuanya kita lakukan dengan sukarela. Tidak ada seorang pun yang merasa terpaksa dan kemudian nanti sakarpe dewe. Nanti ada yang mengatur bagaimana mau masuk tempat ibadah ini, akan diatur bagaimana pinaraknya, duduknya, bagaimana dan apa yang harus dikenakan dan selanjutnya. Maka semuanya kalau harus ngagem masker, pakai penutup wajah, mungkin cuci tangan, apapun semuanya harus diperiksa dengan termogan, semuanya harus dipanjenengan kerso dengan sukarela. Tidak ada seorang pun yang terpaksa. Nek terpaksa gak usah, aku ndek omah periksa, gak apa-apa aku. Enggak. Aku nggak usah pakai masker, saya sehat, nggak apa-apa. Tidak, semua dengan sukarela harus melakukannya. Dan berikutnya, kalau kita sudah benar-benar paham dan kita patuh, sadar diri, menghargai orang lain dan penuh kesukarelaan menjalani, pasti akan ada sikap disiplin. Disiplin artinya benar-benar sesuai dengan aturan yang ada, yang kita sepakati bersama, semuanya tidak boleh sakarpe dewi. Dan semuanya orang yang disiplin itu sesuai dengan aturan dilakukan dengan penuh semangat, bukan terpaksa tadi. Dan sesuai aturan dan penuh semangat dilakukan secara terus-menerus. Artinya kalau saya di sini cuci tangan, saya mungkin mengenakan masker, saya menjaga diri, saya sadar diri, dan saya juga menghargai orang lain, menjalankan kepatuhan dengan sukarela tadi, dimanapun. Artinya terus menerus harus dilakukan. Karena apa? Sampai sekarang kita belum tahu bagaimana mengatasi musuh yang sedang menyerang kita itu. Maka perlu disiplin. Sesuai aturan dengan penuh semangat dan terus menerus harus diupayakan. Itulah upaya saat sekarang untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kita menghadapi peristiwa saat sekarang ini. Maka mari jemaat Tuhan yang kekasih, benar-benar kegagalan orang-orang pada saat zaman Tuhan Yesus mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan karena kedegilan, kesombongan, keangkuhan, kesombongan rohaninya itu membuat mereka kehilangan kesempatan. Kesempatan tidak datang yang kedua kali. Mereka kehilangan kesempatan untuk merasakan kasih, untuk merasakan karya keselamatan di dalam nama Tuhan. Mari kita terus mau belajar untuk faham, untuk patuh dan disiplin. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan bila dengan demikian setiap kita pada saatnya nanti benar-benar siap untuk memasuki ibadah new normal. Mungkin kalau Tuhan berkenan akan kita mulai di bulan Agustus. Dan itulah pokok dari pergumulan kita, berduri tapi wangi. Kehendak Allah itu bisa tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin berduri bagi kehidupan kita, tapi semuanya adalah bersih wewangian, yaitu kasih dan keselamatannya. Amin. Tuhan memberkati. Kita mengambil saat teduh bersama. Bapa Surgawi, demikian yang boleh kami rasakan. Kegagalan umat-Mu pada saat itu untuk bisa memahami, mematuhi dan secara disiplin melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu, mereka kehilangan kesempatan yang tidak datang untuk yang kedua kalinya. Namun Engkau juga menyatakan bahwa semuanya itu yang Engkau jadikan rahasia bagi mereka yang bijak dan pandai, Engkau nyatakan bagi mereka yang kecil. Bila kami menjadi orang-orang yang kecil, yang mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, dan pada saatnya kami patuh atas kehendak-Mu dan disiplin melaksanakan. Demikian juga dalam situasi dan kondisi kami saat ini, bila kami juga mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kami memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat pandemi saat sekarang ini, dan kami juga patuh terhadap diri kami sendiri, menghargai orang lain, dan dengan sukarela kami melaksanakan dengan disiplin. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama.
Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari bersama-sama kita naikkan syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadat pada saat ini. Di tengah keluarga kami masing-masing. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami rasakan bersama. Saat sekarang ini kami berada di dalam pekan anak-anak Gereja Kristen Jaiwetan. Untuk itu perkenankan ya Tuhan, setiap kami orang tua, demikian juga gerejamu, demikian juga anak-anakmu, benar-benar memahami akan keberadaan anak-anak yang Kau anugerahkan di tengah keluarga kami masing-masing, anak-anak yang Kau nyatakan menjadi anugerah bagi gerejamu, terutama di GKJW Jemaat Waru. Untuk itu perkenankan ya Tuhan, kami menyerahkan kegiatan Pekan Anak. Mungkin dalam situasi dan kondisi ini kami lakukan dengan sangat bersahaja dan sederhana, namun semuanya tetap kami serahkan ke dalam genggaman kuasa tangan kasih-Mu. Demikian perkenankan ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami dengan cita-cita mereka. Kami berserah anak-anak-Mu dengan cita-cita kami. Tolonglah kami, berkatilah kami Tuhan, sehingga kami mampu menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam pergumulan kami untuk menemukan masa depan, cita-cita dan harapan kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga perkenankan kami menyerahkan kesehatan, demikian juga hikmah dan kebijaksanaan kearifan para orang tua untuk mampu mendampingi anak-anak yang adalah anugerah yang datang dari Tuhan. Biarlah Engkau benar-benar melengkapi kami dengan hikmat, sehingga kami mau mendidik, mendampingi dan menghantar anak-anak kami, terutama pada iman percaya kepada Tuhan Yesus. Menghantar anak-anak kami ke masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga perkenankan kami menyerahkan gerejamu, GKJW Majelis Daerah Surabaya Timur 1, GKJW Jemaat Waru, dalam mendampingi anak-anak Tuhan untuk bertumbuh berkembang, untuk menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan kehendak Allah, pribadi-pribadi yang mampu menentukan sikap, pribadi yang mampu mengambil sebuah keputusan, pribadi yang siap untuk menghadapi tantangan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu benar-benar kami rindu ya Tuhan, kiranya kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami saat ini. Kami terus mau belajar faham apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kegiatan Pekan Anak ini, bagi anak-anak dengan cita-citanya, bagi orang tua yang mendampingi anak-anak, demikian juga gereja Tuhan. Kami faham apa yang menjadi kehendak Tuhan, rahasia ilahi yang Kau nyatakan bagi kami. Dan biarlah kami tidak sekedar faham, namun benar-benar kami menjadi patuh dan dengan disiplin melaksanakan. Karena dengan demikian kami yakin dan percaya, kami boleh menghantar anak-anak kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami juga masih menyerahkan akan keberadaan negara dan bangsa kami,
terutama ya Tuhan, tak henti kami terus berdoa, mampukan kami untuk mengerti apa yang dimaksud dan kehendak-Mu di tengah peristiwa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemerintahan negara dan bangsa kami. Tuhan berkati bersama dengan seluruh masyarakat negara dan bangsa di jagat raya ini untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Segera nyatakan kehendak-Mu ya Allah. Bila rahasia mukjizat Tuhan boleh nyata atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin menyerahkan yang berulang tahun. Kiranya juga Tuhan lengkapkan dengan syukur dan sukacita. Saudara kami yang menderita sakit, kiranya Tuhan jamah dengan kesembuhan ilahi. Yang opname, yang dalam proses kesembuhan, yang karena usia yang sawetawi sepuh. Semuanya yang kurang sehat saat sekarang, Tuhan berkati dengan kekuatan dan kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan secara khusus GKJW Jemaat Waru, tim multimedia, panitia-panitia yang ada, panitia pembangunan khususnya, kiranya Tuhan berkati, dan biarlah kami boleh merampungkan tempat ibadah yang memadai ini seturut dengan maksud bahkan juga waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni apabila ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Bila benar-benar kami boleh merasakan pekan anak ini seperti yang Tuhan kehendaki. Demikian permohonan kami, semuanya kami hantar dengan penuh percaya kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta, tiba waktunya kita sama-sama untuk mengumpulkan persembahan. Namun sebelum persembahan kita kumpulkan, kita dasari dengan kitab Mazmur 44 ayat yang ke-9 yang begini bunyinya. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan KPJ 379, bait yang pertama dan keempat, dengan judul Lah Aku Bocah Rahayu.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama panjatkan doa kehadirat Tuhan atas persembahan yang telah kita kumpulkan bersama. Tuhan Allah Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih Bapa atas segala kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami, di mana di kesempatan ini kami boleh membangun ibadah dan kami boleh mengumpulkan persembahan untuk mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas segala berkat kasih karunia Tuhan yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Mohon perkenan Bapa untuk memberkati serta menyucikan persembahan yang telah kami kumpulkan ini, baik itu persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya. Mohon perkenan Bapa untuk menyucikannya dan berkenan untuk memakai menjadi sarana untuk kelebaran kerajaan Tuhan di dalam kehidupan ini, terlebih untuk kelebaran dan pelayanan di dalam kami bergereja. Terima kasih Tuhan, kuserahkan doa permohonan kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadat kita saat ini, namun sebelumnya dengarkanlah kata-kata pengutusan yang ingin saya bacakan demikian untuk kita sekalian. Mari melanjutkan kehidupan bersama dengan anak-anak anugerah Tuhan yang diberkati dengan kemampuan, keunikan, dan talenta masing-masing, juga bersama-sama orang tua dalam kasih sayangnya, serta kita semua sebagai anggota keluarga Kristus dengan teguh dan penuh ucap syukur. Mari bersama-sama kita puji dan muliakan nama Tuhan melalui Kidung Rias 1, Aku Anak GKJW. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, berkat yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan, kiranya sungguh tercurah sempurna atas kita dalam kuasa Bapa, Putra dan Roh Kudus, sekarang kekal selamanya. Amin.